Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Chapter terbaru dari One Piece telah menjadi topik hangat di berbagai forum dan komunitas penggemar. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas berbagai kejadian menarik yang terjadi dalam chapter terbaru ini. Seperti yang kita tahu, cerita semakin menegangkan dengan berbagai misteri baru yang muncul, serta perkembangan konflik antara para karakter utama dan pihak musuh. Cerita dimulai dengan suasana aneh di sekolah Walrus. Para murid terlihat berjalan dalam kondisi setengah sadar, seolah-olah mereka sedang berada dalam kendali suatu kekuatan misterius. Mereka dituntun oleh tanda panah yang tak lain berasal dari kemampuan Gunko. Menyadari bahaya yang mengancam, Saul segera bergerak untuk menyelamatkan anak-anak raksasa tersebut agar bisa dibawa kembali ke sekolah. Namun, kejadian aneh pun terjadi. Ketika Saul hendak menyentuh salah satu murid, tiba-tiba tubuh anak itu terlindungi oleh tanaman berduri yang tak kasat mata. Akibatnya, tangan Saul langsung terluka parah, membuatnya kesakitan dan kebingungan. Tak jauh dari sana, Chopper dan Robin juga menyaksikan kejadian aneh tersebut. Chopper dengan cepat menanyakan apa yang terjadi, sementara Robin lebih fokus pada luka yang dialami Saul. Dari ekspresinya, Saul sendiri tampaknya masih belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, para raksasa di desa sedang berjuang memadamkan api besar yang disebabkan oleh Loki di chapter sebelumnya. Seperti yang kita tahu, Loki menciptakan petir menggunakan palu Raknir, menyebabkan kebakaran yang sangat berbahaya di sekitar pohon Adam. Para raksasa pun segera bergegas menuju lokasi kebakaran menggunakan kapal awan. Namun, di tengah perjalanan, mereka diserang oleh makhluk mengerikan yang tercipta dari ketakutan anak-anak. Monster itu memiliki wujud menyeramkan, berupa kerangka raksasa yang mengingatkan pada sosok Jarul dan dua raksasa lainnya. Para raksasa yang melihatnya pun langsung terkejut dan waspada terhadap ancaman baru ini. Sementara itu, cerita beralih ke tempat para kesatria suci. Mereka terlihat sedang bersantai, menikmati hidangan mewah di tengah hutan, sembari mengawasi kekacauan yang terjadi di sekolah Walrus dan sekitarnya. Salah satu dari mereka, Somers, tertawa melihat Saul yang tertusuk duri saat mencoba menolong anak-anak. Dengan sinis, Somers berkomentar bahwa setiap orang yang kita cintai pasti memiliki duri. Gunko, yang sudah tiba di sana, menanggapi dengan tegas, menyuruh Somers untuk tidak mengatakan hal semacam itu. Namun, Somers hanya membalas dengan menyebut Gunko sebagai wanita yang menyedihkan. Somers kemudian mengungkapkan filosofi jahatnya tentang cinta dan kasih sayang. Ia mengatakan bahwa semakin besar rasa sayang seseorang, maka semakin besar pula luka yang akan mereka terima. Hal ini berkaitan langsung dengan kekuatannya, karena ternyata Somers adalah pengguna buah iblis Paramecia, Iba-Iba Nomi. Kemampuan ini memungkinkannya untuk memanipulasi tanaman berduri, menjadikannya senjata yang sangat berbahaya. Salah satu kekuatan uniknya adalah memberikan perlindungan kepada target yang ia pilih. Jika ada seseorang yang mencoba menyentuh target tersebut, tanaman berduri akan muncul dan melukai mereka secara otomatis. Yang lebih mengerikan, semakin besar rasa cinta atau kepedulian seseorang terhadap target, semakin kuat pula efek luka yang mereka terima. Somers menjelaskan bahwa target terbaik untuk diberikan perlindungan ini adalah anak-anak. Orang tua dan kerabat yang menyayangi mereka pasti akan berusaha menolong, meskipun harus terluka berkali-kali. Pada akhirnya, anak-anak tersebut akan menyaksikan orang-orang terdekat mereka mati di hadapan mereka sendiri akibat tanaman berduri yang mematikan.
Dari cara berpikirnya, jelas bahwa Somers adalah sosok yang sangat kejam. Namun, Gunko juga tidak kalah licik. Ia sengaja menggunakan tanda panahnya untuk menuntun para murid melewati jalur utama desa, memastikan para raksasa dewasa melihat mereka dan mencoba menolong, meski pada akhirnya selalu gagal karena jebakan duri dari Somers. Di tengah perbincangan mereka, Gillingham menyadari bahwa makanannya kurang garam. Ia lalu meminta Somers untuk membayangkan garam, dan tiba-tiba di atas kepala Somers muncul gelembung awan yang berisi garam. Tak lama kemudian, Gillingham membuat Somers tertidur dan mengambil garam tersebut langsung dari mimpinya. Hal ini mungkin terdengar aneh, namun ternyata Gillingham adalah pengguna buah iblis mitikal Zoan Ryu no Mi model Kirin yang memungkinkannya untuk mewujudkan objek dari mimpi seseorang. Kemampuan Gillingham ini sangat unik karena ia bisa menarik benda dari alam mimpi ke dunia nyata. Ia bahkan bisa menghidupkan monster yang berasal dari mimpi buruk seseorang. Bisa dibilang, kekuatan ini mirip dengan Toon Force milik Luffy, namun dengan batasan tertentu. Perbedaannya adalah Toon Force Luffy tidak memiliki batasan dan bisa mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Sementara Gillingham hanya bisa mewujudkan sesuatu jika targetnya telah tertidur lebih dulu. Setelah mendapatkan garam dari mimpi Somers, Gillingham menaburkannya ke makanan mereka, membuat rasa hidangan itu semakin lezat. Namun, Gunko memberi peringatan bahwa meskipun makanan itu enak, sebenarnya tidak memiliki energi karena berasal dari mimpi. Artinya, makanan tersebut hanya memuaskan lidah mereka tanpa memberikan nutrisi. Hal ini juga berlaku untuk monster-monster yang diciptakan Gillingham. Meskipun tampak menakutkan, mereka tetap lebih lemah dibandingkan versi aslinya. Di sisi lain, Loki kembali muncul dan mengancam akan mendatangkan lebih banyak petir. Namun, Luffy tidak gentar sedikit pun. Ia melancarkan teknik baru bernama Ude Fusen. Menariknya, Luffy sengaja menggunakan serangan ini dengan sangat pelan, karena ia tahu Loki sudah terluka parah akibat pertarungan sebelumnya dengan Ksatria Suci. Namun, meski hanya pukulan ringan, Loki langsung jatuh pingsan, membuktikan betapa lemahnya kondisinya saat ini. Zoro kemudian berkomentar bahwa Loki sebenarnya hampir mati. Luka yang ia terima dari serangan sebelumnya sangat parah, membuat tubuhnya nyaris tidak mampu bertahan. Melihat hal ini, Luffy segera meminta para raksasa untuk merawat Loki. Ia menegaskan bahwa bagaimanapun juga, ia tidak ingin melihat seseorang mati begitu saja. Dengan berat hati, para raksasa pun akhirnya setuju untuk menolongnya. Sementara itu, flashback tentang masa kecil Loki dan Hajrudin mulai diperlihatkan. Dalam kilas balik ini, terlihat bahwa Loki sejak kecil sudah lebih tinggi dari Hajrudin, meskipun usianya lebih muda. Menariknya, mata Loki selalu ditutupi perban, menyiratkan adanya rahasia besar di balik matanya. Raja Harald, ayah mereka, mengungkapkan harapannya agar Loki dan Hajrudin dapat bersama-sama menjadi pewaris Elbaf. Namun, kenyataannya berbeda. Loki ternyata mengalahkan Hajrudin dengan sangat mudah, dan bahkan meremehkannya karena dianggap sebagai anak dari wanita luar Elbaf. Luka batin ini membuat Hajrudin menyimpan dendam mendalam terhadap adiknya. Terlebih lagi, Loki adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Raja Harald, membuat amarah Hajrudin semakin besar. Kilas balik pun berakhir dan sekarang Hajrudin terlihat tidak rela Loki mendapatkan perawatan. Ia bahkan berusaha menyerangnya, tetapi ditahan oleh kru yang lain. Loki yang sudah sadar pun semakin memprovokasi Hajrudin dengan kata-kata pedas. Di akhir chapter, Loki mengungkapkan bahwa ia menghabisi Raja Harald bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena suatu alasan kuat yang masih menjadi misteri. Chapter ini menyajikan banyak kejutan dan pertanyaan yang masih belum terjawab. Apakah benar Raja Harald bersekongkol dengan pemerintah dunia? Dan bagaimana reaksi Luffy setelah mengetahui lebih banyak tentang Loki? Semua itu akan terungkap di chapter selanjutnya. Rahasia besar Raja Harald dan keputusan mengejutkan Luffy.
Setelah kejadian di chapter sebelumnya, cerita berlanjut dengan menyoroti dunia bawah Elbaf. Di sana, Loki yang sebelumnya dikalahkan oleh Luffy sedang menjalani perawatan oleh para raksasa. Namun, alasan utama mengapa Gert dan kawan-kawan mau merawat Loki bukanlah karena kemauan mereka sendiri, melainkan karena Luffy yang meminta mereka untuk melakukannya. Pada chapter sebelumnya, Luffy sempat melancarkan serangan terhadap Loki hingga membuatnya pingsan. Meskipun serangan itu tidak terlalu kuat, kondisi tubuh Loki yang sudah lemah akibat luka-luka dari pertarungan dengan Gunko dan Shamrock membuatnya langsung tumbang. Sekarang, setelah kembali sadar, Loki mulai bercerita kepada Hajrudin tentang alasan sebenarnya mengapa ia membunuh Raja Harald. Loki yakin bahwa Hajrudin sebenarnya sudah memiliki dugaan tentang motifnya, tetapi Hajrudin berusaha menolak mempercayai hal tersebut. Dengan nada tenang, Loki menjelaskan bahwa ia tidak membunuh ayahnya hanya karena ambisi pribadi atau sekadar mengincar buah iblis legendaris yang disimpan di kastil. Ada alasan yang jauh lebih besar di balik keputusannya. Namun, Hajrudin yang masih dipenuhi amarah menyuruh Loki untuk diam. Loki hanya tersenyum dan menyarankan Hajrudin untuk berhenti berpura-pura percaya pada rumor yang beredar. Menurut rumor yang tersebar di Elbaf, Loki membunuh Raja Harald karena keserakahan dan ambisinya untuk mendapatkan kekuatan lebih. Namun, Loki yakin bahwa Hajrudin tidak sepenuhnya percaya pada kabar tersebut. Melihat pertengkaran antara dua raksasa itu, Luffy pun ikut berbicara. Ia menegaskan bahwa jika Loki memang memiliki sesuatu untuk diungkapkan, maka sebaiknya ia menceritakannya dengan jujur. Mendengar itu, Loki akhirnya mengatakan bahwa Raja Harald tidaklah sebaik yang selama ini dikira oleh para raksasa Elbaf. Pernyataannya ini langsung mengejutkan banyak orang, terutama Gert dan para raksasa lainnya yang menganggap Harald sebagai pemimpin yang bijaksana. Mereka pun menuntut penjelasan lebih lanjut. Dengan tawa sarkastik, Loki menyebut mereka semua bodoh, karena selama ini tidak menyadari tindakan jahat yang dilakukan oleh ayahnya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa di masa lalu, Raja Harald memang pernah menjadi pemimpin hebat. Namun, seiring berjalannya waktu, ia tergoda oleh sesuatu yang membuatnya menjalankan kerja sama rahasia dengan pemerintah dunia. Loki mengetahui rencana licik ini dan menyadari bahwa jika dibiarkan, Raja Harald akan menyeret seluruh Elbaf ke dalam cengkraman pemerintah dunia. Karena itulah, ia merasa harus menghabisi ayahnya sebelum keadaan semakin memburuk. Meskipun Loki dikenal sebagai sosok yang sering menimbulkan masalah, ia sama sekali tidak rela jika Elbaf harus tunduk di bawah kekuasaan Tenryubito. Hal ini juga menjadi alasan mengapa Loki dengan tegas menolak tawaran Ksatria Suci beberapa waktu yang lalu. Ia memiliki prinsip yang kuat dan menolak menjadi alat bagi pihak yang ia anggap sebagai musuh. Namun, para raksasa tetap meragukan penjelasan Loki. Gert bertanya, jika benar tujuannya hanya ingin menyelamatkan Elbaf, mengapa ia tetap mengambil buah iblis legendaris setelah membunuh Raja Harald? Bukankah itu justru menguatkan dugaan bahwa ia hanya menginginkan kekuatan? Loki pun menjawab bahwa ia mengambil buah tersebut bukan karena keserakahan, melainkan sebagai bentuk perlindungan. Jika buah itu jatuh ke tangan pemerintah dunia, maka situasi akan menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, lebih baik ia sendiri yang memilikinya. Loki juga mengungkap fakta mengejutkan lainnya. Raja Harald sebenarnya berniat menyerahkannya kepada pemerintah dunia sebagai alat perang. Harald mengetahui bahwa Loki adalah raksasa terkuat di Elbaf saat itu, bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Karena itulah, Imusama, pemimpin tertinggi pemerintah dunia, memberikan syarat. Jika Elbaf ingin menjalin kerjasama, mereka harus menyerahkan raksasa terkuat mereka untuk dijadikan prajurit pemerintah dunia. Demi memenuhi persyaratan itu, Raja Harald pun berniat mengorbankan putranya sendiri. Untuk menyembunyikan rencana ini, Raja Harald sengaja memilih untuk tinggal di Kastil Aurus yang berada di dunia bawah. Banyak yang mengira bahwa keputusan itu adalah bentuk kesederhanaannya sebagai raja yang dekat dengan rakyat. Tetapi kenyataannya, ia hanya ingin memastikan rencananya tidak diketahui oleh para bangsawan Elbaf lainnya. Ia bahkan membuat pola lingkaran sihir di salah satu ruangan kastilnya agar perwakilan pemerintah dunia, termasuk Gorosei dan Ksatria Suci, bisa langsung berteleportasi ke sana tanpa diketahui.
Loki pun mengungkap bahwa negosiasi antara Raja Harald dan pemerintah dunia selalu berlangsung di Kastil Aurus. Inilah sebabnya mengapa Shamrock dan Gunko bisa langsung muncul di kastil beberapa waktu lalu tanpa perlu dipanggil, karena mereka sudah terbiasa datang ke tempat itu. Bahkan, Summers sempat menanyakan kepada Shamrock apakah mereka ingin mengunjungi makam Raja Harald, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan dengan raja tersebut. Suatu hari, Loki tanpa sengaja menguping percakapan yang mengungkap kebenaran ini. Ia sadar bahwa ayahnya sudah berencana untuk mengorbankannya demi kepentingan politik. Oleh karena itu, begitu para kesatria suci meninggalkan kastil, Loki langsung menyerang Raja Harald. Setelah pertarungan sengit, ia akhirnya berhasil mengalahkan ayahnya dan mengambil buah iblis legendaris Elbaf sebelum pemerintah dunia sempat mendapatkannya. Setelah flashback Loki berakhir, cerita beralih kembali ke sekolah Walrus. Saul, dan beberapa raksasa menemukan sekelompok murid yang masih berjalan dalam keadaan tertidur. Mereka mencoba menyadarkan anak-anak itu, tetapi setiap kali mereka mendekat, duri-duri misterius kembali melukai mereka. Seperti yang kita ketahui dari chapter sebelumnya, ini adalah kekuatan Summers, pengguna buah iblis Iba-Iba Nomi. Buah ini memungkinkannya untuk memanipulasi tanaman berduri dan melindungi target yang ia pilih. Dalam hal ini, targetnya adalah anak-anak raksasa. Setiap kali seseorang berusaha menyentuh anak-anak tersebut, tanaman berduri akan secara otomatis menyerang mereka. Akibatnya, para raksasa terus-menerus terluka tanpa bisa menyelamatkan para murid. Robin yang turut menyaksikan situasi ini menyarankan agar mereka berhenti bertindak gegabah. Ia mengingatkan bahwa terus mencoba menyelamatkan anak-anak tanpa strategi hanya akan menyebabkan lebih banyak luka. Robin pun menyarankan agar mereka mencari tahu siapa dalang di balik semua kekacauan ini sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Sementara itu, para kesatria suci masih bersantai, menikmati hidangan mewah sembari memantau situasi. Summers berbicara dengan Gunko tentang kemungkinan keterlibatan bajak laut topi jerami. Gunko memperingatkan bahwa mereka tidak boleh meremehkan kelompok ini, terutama Luffy. Ia menyebutkan bahwa Luffy selalu berhasil melakukan hal-hal mengejutkan di berbagai tempat. Summers justru merasa bersemangat jika terjadi kejadian tak terduga, karena menurutnya sebuah permainan akan lebih menyenangkan jika ada tantangan. Di sisi lain, Gillingham penasaran dengan ketakutan terbesar bajak laut topi jerami. Ia ingin menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan mimpi buruk mereka. Namun, Gunko kembali mengingatkan bahwa mereka tidak boleh meremehkan kelompok ini, terutama karena Luffy adalah pengguna kekuatan Nika. Gunko tidak menjawab saat Summers menyebutkan ketakutannya pada Nika, yang menandakan bahwa dugaan tersebut benar. Kembali ke dunia bawah, setelah mendengar cerita Loki, semua orang terkejut. Loki hanya berkata bahwa mereka boleh percaya atau tidak, itu bukan urusannya. Kini, setelah mendapat perawatan, Loki merasa lebih baik dan meminta para raksasa untuk melepaskan borgol batu laut di kakinya. Ia ingin segera pergi untuk membalas dendam pada para kesatria suci. Tentu saja, para raksasa menolak. Luffy pun bertanya apakah Loki benar-benar yakin ingin melawan mereka dalam kondisi seperti ini. Loki menjawab bahwa jika borgol batu laut dilepas, ia bisa memulihkan diri lebih cepat berkat kekuatan buah iblisnya. Dari sini, jelas bahwa Loki adalah pengguna buah iblis Mythical Zoan. Luffy akhirnya memutuskan untuk membiarkan Loki bebas, tetapi dengan satu syarat, ia akan mengawasi Loki, dan jika Loki bertindak di luar kendali, Luffy sendiri yang akan menghentikannya. Kesimpulannya, bab ini mengungkap banyak fakta mengejutkan, terutama tentang masa lalu Raja Harald dan keterlibatannya dengan pemerintah dunia. Loki akhirnya mengungkap bahwa ayahnya bukanlah raja yang bijaksana, seperti yang selama ini dipercaya oleh para raksasa Elbaf. Sebaliknya, Raja Harald berencana menyerahkan Loki kepada pemerintah dunia demi mendapatkan dukungan politik. Mengetahui hal tersebut, Loki terpaksa membunuh ayahnya demi melindungi Elbaf agar tidak jatuh ke tangan Tenryubito. Di sisi lain, ancaman dari kesatria suci semakin terasa, terutama dengan kekuatan mengerikan yang mereka miliki. Summers dengan kekuatan Iba-Iba Nominya menciptakan jebakan mematikan yang membuat
para raksasa kesulitan menyelamatkan anak-anak mereka. Sementara itu, Gillingham menunjukkan kemampuan uniknya dalam mewujudkan objek dari mimpi, menambah ancaman baru bagi para pejuang Elbaf. Di tengah konflik ini, Luffy kembali menunjukkan sifatnya yang penuh empati. Meskipun Loki adalah musuh sebelumnya, Luffy meminta para raksasa untuk merawatnya dan bahkan memutuskan untuk melepaskan borgol batu laut dari Loki. Namun, ia berjanji akan mengawasi Loki dan tidak akan membiarkannya bertindak di luar kendali. Keputusan Luffy ini semakin memperkuat perannya sebagai sosok yang selalu mengikuti prinsip keadilannya sendiri tanpa terpengaruh oleh kebencian atau dendam. Chapter ini meninggalkan banyak pertanyaan besar, terutama tentang langkah berikutnya yang akan diambil oleh Luffy, Loki, dan para raksasa. Dengan semakin besarnya ancaman dari Ksatria Suci, serta kemungkinan campur tangan pemerintah dunia, pertarungan di Elbaf tampaknya akan semakin intens di chapter berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.